Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdullah Ali Alatas dengan NIM 21111002839. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas dari manajemen produk dan merek untuk UTS pada siang hari ini. Baik, langsung saja. Yang pertama ada pengenalan Pocari Sweat. Apa sih Pocari Sweat itu? Pocari Sweat adalah suatu minuman isotonik yang terkemuka di Indonesia, diproduksi oleh Otsuka Pharmaceutical. Pocari Sweat menyediakan hidrasi dan elektrolit yang dibutuhkan tubuh setelah beraktivitas. Merek ini telah hadir sejak tahun 1990. Menawarkan solusi minuman sehat untuk konsumen yang aktif dalam berolahraga. Ada yang ingin tahu? Seperti ini. Kebetulan saya juga habis beli Pocari Sweat karena saya tadi pagi habis berolahraga dan mungkin saya rasa tubuh saya agak kekurangan cairan. Jadi saya juga memerlukan minuman Pocari Sweat ini. Kita coba dulu ya. Alhamdulillah. Ion Supply Drink, pensuplai atau supplier ion dalam tubuh. Baik, langsung saja. Profil merek Pocari Sweat. Dengan kemasan Pocari Sweat yang sudah saya sampaikan tadi, itu memiliki citra merek yang kuat terkait dengan gaya hidup sehat dan berolahraga. Dengan kemasan yang ikonik dan desain yang modern seperti ini, Pocari Sweat berhasil menarik konsumen dari berbagai kalangan usia. Merek ini menawarkan kapasitas, kepraktisan, dan kenyamanan bagi mereka yang membutuhkan pengganti cairan dan mineral setelah beraktivitas. Jadi saya pribadi juga pengguna Pocari Sweat ketika khususnya setelah saya beraktivitas dan berolahraga. Ketika membutuhkan pengganti cairan dengan lebih instan, lebih cepat, akan tetapi dengan kategori minuman sehat, saya minum Pocari Sweat. Analisis pasar dan persaingan. Pocari Sweat beroperasi dalam pasar minuman isotonik yang kompetitif di Indonesia. Beberapa pemain besar lainnya di industri meliputi Gatorade, Aqua Hydro, dan Praize. Kebetulan dari tiga isotonik atau minuman isotonik pesaing dari Pocari Sweat, saya juga kebetulan dari semuanya cocok dengan Pocari Sweat. Yang pertama ada Pocari Sweat dihadapkan dengan persaingan harga dan promosi yang sengit dari merek-merek pesaing. Jadi dari minuman isotonik ini, Pocari Sweat memiliki persaingan harga yang sangat ketat dan promosi yang habis-habisan dengan pesaing-pesaingnya atau dan kompetitor-kompetitor lainnya. Yang kedua, diferensiasi produk menjadi kunci untuk mempertahankan keunggulan kompetitif, terutama dalam hal kandungan elektrolit dan rasa yang unik. Nah, nilai plusnya ada di sini. Kenapa? Karena Pocari Sweat memiliki keunggulan dalam pembeda, memiliki perbedaan dibandingkan dengan minuman-minuman isotonik lainnya, yaitu dalam hal kandungan elektrolit dan rasanya yang unik, yang khas dari Pocari Sweat. Lalu yang ketiga ada analisis tren pasar menunjukkan peningkatan permintaan akan minuman isotonik yang lebih sehat dan alami, sesuai dengan gaya hidup konsumen masa kini. Khususnya pada masa sekarang ini, bagi konsumen-konsumen yang menyadari akan adanya dan akan butuhnya mereka terkait gaya hidup sehat, mereka secara otomatis akan mencari minuman-minuman isotonik yang lebih sehat dan alami khususnya. Yang selanjutnya ada identifikasi segmen pasar potensial. Yang pertama adalah segmen konsumen aktif.
Pocari Sweat menargetkan konsumen yang aktif dalam kegiatan olahraga dan gaya hidup sehat, membutuhkan hidrasi dan elektrolit setelah beraktivitas. Kalau saya bukan olahragawan, juga bukan seorang atlet, tapi saya juga berolahraga untuk kebutuhan sehari-hari, dan saya juga beraktivitas, dan secara otomatis saya akan lebih mudah dehidrasi. Makanya saya menggunakan Pocari Sweat untuk mendoping, untuk mencegah dehidrasi dan memberikan asupan elektrolit terhadap tubuh. Yang kedua ada generasi muda. Pocari Sweat menarik minat konsumen muda yang peduli dengan kesehatan dan ingin menjalani gaya hidup sehat yang dinamis. Jadi untuk generasi muda, tidak semua generasi muda, tapi untuk generasi muda ada juga beberapa bagian generasi muda yang dia menyadari akan pentingnya gaya hidup yang dinamis, gaya hidup sehat yang dinamis. Sehingga generasi muda juga dengan kecerdasannya, dengan media sosial dan lain sebagainya, akan mengetahui produk ini, dan secara otomatis segmen pasar akan menambah pada generasi muda. Yang ketiga ada keluarga. Pocari Sweat juga menjadi pilihan minuman yang sehat untuk keluarga, terutama saat berpergian atau melakukan aktivitas bersama. Nah, untuk yang ini lebih universal lagi, karena konsumen aktif itu hanya oknum-oknum individu. Yang kedua, generasi muda juga oknum-oknum, meskipun dia generasi ya, tapi individu masing-masing. Tetapi untuk yang keluarga itu dia akan lebih universal, akan lebih menyeluruh. Karena apa? Karena tidak hanya satu orang dari keluarga itu yang menggunakan, tidak, akan tetapi keseluruhan dari keluarga itu, terutama ketika berpergian, karena berpergian selalu bersama-sama dan melakukan aktivitas bersama. Jadi untuk memberikan nuansa kebersamaan, maka dalam keluarga ini menggunakan atau mengkonsumsi Pocari Sweat. Yang selanjutnya, penentuan positioning merek Pocari Sweat. Yang pertama, identitas merek yang kuat. Pocari Sweat telah membangun identitas merek yang kuat sebagai minuman isotonik yang menyediakan hidrasi dan elektrolit untuk gaya hidup aktif. Ini menjadi landasan yang kuat untuk membangun positioning merek yang dapat menonjolkan keunggulan tersebut. Nah, yang kedua ada diferensiasi produk. Pocari Sweat perlu terus berinovasi dan memperkuat diferensiasi produknya dibandingkan dengan pesaing. Misalnya melalui formula unik, rasa khas, dan kemasan yang ergonomis. Yang ketiga, menyasar segmen pasar spesifik. Dengan memahami segmen pasar yang paling potensial seperti konsumen aktif, generasi muda, dan keluarga, Pocari Sweat dapat mengembangkan positioning yang relevan dan menarik bagi target konsumennya. Sehingga dengan adanya segmen pasar yang tadi sudah saya sampaikan ada 3 itu, maka Pocari Sweat harusnya lebih terarah dan lebih relevan dalam menarik minat konsumen dan minat target pasarnya dia. Yang terakhir ada komunikasi dan konsisten. Pocari Sweat perlu menjaga konsistensi pesan dan komunikasi merek di seluruh platform yang menggunakan positioning yang kuat dan dipercaya di benak konsumen. Yang selanjutnya yaitu pengembangan strategi komunikasi. Nah, yang pertama ada pesan yang terfokus. Pocari Sweat perlu mengembangkan pesan komunikasi yang terfokus pada manfaat utama, yaitu hidrasi dan elektrolit untuk gaya hidup. Jadi dalam penyampaian iklan dan penyampaian promosi dari Pocari Sweat kepada konsumen itu harus dengan maksud utama dan manfaat utama dari produk tersebut, yaitu hidrasi dan elektrolit. Yang kedua, kampanye terintegrasi. Strategi komunikasi yang terintegrasi di berbagai platform termasuk digital, aktivasi merek dan kemitraan dapat meningkatkan jangkauan dan pengaruh pesan Pocari Sweat. Yang ketiga, konten yang menarik. Pengembangan konten yang kreatif, inspiratif, dan relevan dengan target audiens dapat membuat kampanye Pocari Sweat lebih memikat dan berkesan. Lalu yang keempat, influencer dan brand endorsement. Kolaborasi dengan influencer olahraga dan gaya hidup sehat dapat
membantu Pocari Sweat memperkuat kredibilitas dan daya tarik mereka. Lalu yang selanjutnya, implementasi strategi positioning. Yang pertama ada peluncuran kampanye terintegrasi. Luncurkan kampanye pemasaran yang terintegrasi melalui berbagai saluran, dari iklan digital hingga aktivasi merek di lapangan untuk menyebarkan pesan positioning Pocari Sweat. Jadi yang dimaksud adalah promosi, kampanye untuk agar konsumen lebih mengenal produk ini dengan cara yang pertama bisa dengan iklan digital, di iklan TV maupun iklan pada media sosial di smartphone contohnya. Lalu juga ada cara iklan dengan real life, yaitu tidak hanya dengan digital ataupun secara virtual, akan tetapi dengan memasang banner, memasang baliho dan lain sebagainya. Yang kedua, kolaborasi dengan influencer, melibatkan influencer olahraga dan gaya hidup sehat yang sesuai untuk memperkuat kredibilitas Pocari Sweat sebagai solusi hidrasi dan elektrolit bagi konsumen. Jadi untuk memperkuat ciri khas atau kekhususan dari Pocari Sweat, juga ada baiknya menggunakan kolaborasi dengan influencer dan olahragawan atau atlet-atlet di Indonesia. Yang ketiga, pengembangan inovasi produk. Terus inovasi dengan mengembangkan varian dan kemasan baru yang dapat memperkuat positioning Pocari Sweat sebagai minuman isotonik terkemuka dengan cita rasa yang unik. Lalu yang selanjutnya ada evaluasi dan penyesuaian positioning. Yang pertama ada analisis kerja, yaitu tinjauan kinerja strategi positioning yang telah diimplementasikan, termasuk tanggapan konsumen, penjualan dan keberhasilan kampanye. Jadi menganalisis kinerja dengan bagaimana respon konsumen, bagaimana siklus penjualan, dan bagaimana keberhasilan kampanye atau promosi. Yang kedua, identifikasi peluang. Cari peluang baru untuk memperkuat positioning Pocari Sweat seperti tren konsumen dan inovasi produk. Yang ketiga, penyesuaian strategi, yaitu adaptasi strategi positioning sesuai dengan temuan, evaluasi, dan peluang yang teridentifikasi. Lalu yang selanjutnya adalah membangun loyalitas merek Pocari Sweat. Yang pertama pada konsumen aktif, yang kedua pada keluarga, dan yang ketiga pada generasi muda. Jadi pada masing-masing ketiga segmen ini, Pocari Sweat harus membangun loyalitas merek terhadap tiga segmen ini, terutama segmen yang sudah diperoleh oleh mereka ya, yaitu membangun loyalitas dengan konsumen aktif melalui program pelanggan khusus. Lalu yang keluarga, menyediakan paket keluarga dan terlibat dalam acara-acara keluarga. Yang ketiga ada lebih pada generasi muda dengan mengadakan kampanye digital atau iklan digital yang inspiratif dan kolaborasi dengan influencer serta olahragawan atau atlet terutama. Yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi dari saya pribadi. Yang pertama ada positioning merek yang kuat, yaitu Pocari Sweat ini sudah membangun positioning yang kuat sebagai minuman isotonik nomor 1 untuk gaya hidup aktif di Indonesia. Ini menjadi landasan yang kokoh untuk terus memperluas pangsa pasar. Yang kedua ada inovasi berkelanjutan, yaitu Pocari Sweat perlu terus melakukan inovasi produk dan kemasan untuk menjaga keunggulan kompetitif serta menghadapi dinamika pasar yang semakin ketat. Nah, Pocari Sweat sudah memperoleh keunggulan pada hal produk dan kemasan dalam hal kompetitif ya, sudah dapat nih. Tapi gimana caranya Pocari Sweat mempertahankan dan terus mengembangkan keunggulannya ini? Yang ketiga ada komunikasi terintegrasi. Strategi komunikasi pemasaran yang terintegrasi di berbagai platform menjadi kunci untuk meningkatkan brand awareness dan loyalitas konsumen Pocari Sweat. Yang terakhir ada ekspansi pasar potensial. Pocari Sweat dapat memperluas segmentasi pasar ke kelompok konsumen lainnya seperti anak-anak dan remaja untuk mencapai pertumbuhan yang lebih signifikan. Nah, setelah memperoleh 3 pangsa pasar, keluarga, konsumen aktif, dan generasi muda, Pocari Sweat juga bisa
memperluas pangsa pasar, segmen pasar dia ke ranah anak-anak dan remaja. Akan tetapi mungkin diperlukan beberapa inovasi dan beberapa inovasi dan pengembangan pada produknya. Seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, dan sekian. Kita tutup dengan minum Pocari Sweat. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.